Selamat datang di podcast Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua pemirsa. Halo. Hari ini kita berjumpa lagi di acara apa kita? Di Medispace, ruang inspirasi kesehatan. Oke. Gimana nih Bang Ferry? Nah, hari ini kita ditemani nih sama host kita yang hebat-hebat gitu ya. Nggak kalah hebat lah kalau kita bilang. Kali ini kita bersama Marta. Kang Kita- Marta. bener-bener, kita kayaknya baru bareng ini. Iya, baru pertama kali ini kita join bareng. dalam Biasanya- satu frame. Biasanya Oke. kita selalu dipisahkan keadaan. Wah, berat keadaannya sehingga kita Banyak ya terpisah. cobaannya ya, kalau Iya, kayak gitu ya. cobaannya. Biasanya saya hadir sebagai cobaan untuk Kak Aryani, sekarang saya jadi cobaannya untuk Bang Ferry nih. Kita sama-sama mencoba ya semuanya ya. Oke, yang pasti hadirnya dengan Kang Marta dan dengan saya Abang Ferry gitu deh. Dan pastinya kita mengundang narasumber hebat kita. Siapa tuh kali ini yang Siapa datang? itu? Jeng 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 jeng. Tring. Yaitu dia Nurse Lina Indrawati. Boleh tepuk Selamat tangan. datang. Selamat datang kembali ya. Saya Kembali. karena Terima ini yang kasih kesekian kalinya sudah di diundang Indonesia. kembali. Kalinya. Kali Oke. ini kita topik beda kayaknya ya. Beda Beda dong, topiknya. beda dong. Kan ibu jabatannya banyak. Banyak Kita ya. undang sesuai dengan jabatannya aja Jadi dulu nih. siap ya nanti jabatannya. dipanggil terus ya. Itu masih kita yang manggil. Masih kita yang manggil. Jangan arah ke sana ya, belum waktu. Saya tahu pelatihan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aduh, maaf ibu ya. Iya nggak apa-apa. Nah, kali ini kita akan bahas temanya apa nih Kang Marta? Kita akan membahas tentang yang karena ini lebih ke usia lanjut. Lanjut. Jadi kita akan Oke. membahas tentang bisa nggak sih lansia ini tetap produktif di usianya. Benar. Makanya ada yang namanya sekolah untuk Sekolah lansia. Dan Oke. kabarnya Stikes Medistra Indonesia ini memiliki sekolah lansia yang bernama Oh, iya. Sekolah Lansia Medistra Medistra Indonesia. Indonesia. Dan kebetulan nih, kebetulan kebenaran ini. Kebenaran. Kebenaran. Kebetulan ya. Kebenaran yang menjadi kepala sekolah lansia ini adalah Ibu Ibu Nurse Lina Indrawati MK. Luar Tepuk tangan biasa. dulu dong. Kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Sekolah. Luar biasa. Biasanya kepala sekolah tuh menghandle siswa-siswa gitu ya. Ini yang dihandle adalah Lansia. Oke. Pasti kita kayak punten ibu, punten bapak gitu ya. Emang kayak gitu, Bu? Emang Iya, memang kalau namanya sekolah ya. Iya. Jadi pastinya ada yang memberikan ilmu, ada yang mendapatkan ilmu Oh, kan iya. gitu. Jadi Tidak- sifatnya bukan kayak sekolah formal sih iya, gitu. Mungkin tidak memandang usia Iya. ya. Yang penting ilmunya yang didapatkan. ilmunya, sharingnya apa gitu. Oke. Definisi belajar sepanjang hayat ini. Benar. bukan ya? Oh, belajar Betul. sepanjang hayat. Jadi Bapak Ibu semua atau siapapun menonton pemirsa di sana, simak hari ini kita akan bahas tentang sekolah lansia bersama Nurse Lina dan kita akan mendapatkan tentang sekolah lansia yang ada di Stikes Medistra Indonesia. Oke. Nah, nanti mungkin kita tanya-tanya ya Bu Lina ya tentang sekolah lansianya. Siapa tahu nanti pemirsa yang di mana menonton tertarik untuk bergabung gitu ya di sekolah lansia di Medistra Indonesia. Tapi syaratnya lansia dulu ya, Bu. Iya, iya. Udah Jangan pasti. maksudnya tiba-tiba daftar sekolah lansia. Iya, benar. gitu. Kalau belum lansia belum bisa Iya. sekolah. Nggak bisa maksa lansia ya. Iya. Tapi zaman sekarang banyak orang tidak mau disebut lansia ya. Pengennya muda mulut. Ada teman saya namanya Marco, usia udah Udah lumayan. lumayan tuh, tapi pengennya tetap dianggap sebagai remaja. Saya kenal sih itu ya. Bukan lu. Iya, mungkin faktor lansianya bukan lansia dari segi umur Iya. mungkin ya. Tapi Mungkin Itu beban dari pikiran. Iya, kayaknya yang udah Kayaknya lansia. dia, benar. Iya, iya. Oke. Oke. Lanjut, Bang Ferry. Hari ini kita ada pertanyaan beberapa gitu ya. Kita minta Bu Lina untuk memberikan ya pandangan tentang sekolah lansia. Nah, yang kita ketahui kan sekolah lansia itu ada di Medistra Indonesia. Nah, saya ingin tanyakan apa yang menjadi latar belakang nih adanya konsep sekolah lansia dan seberapa penting sih untuk diadakan atau dijalankan sekolah lansia ini? Bu Oke, Lina? baik. Terima kasih ya abang-abang dan kakak-kakak. Ini. Kita nggak sebaya kan ya, Bi ya? Tolong Tetap ya dijelaskan. beda ya gitu. Jadi memang saya mungkin cerita dulu ya Boleh. awal mulanya kenapa sekolah lansia itu ada di Kota Bekasi Iya. pertama gitu ya. Jadi ceritanya waktu itu kami bertiga tuh saya bertiga tuh termasuk saya, ada Bu Lisna Agustina dan Bu Dinda waktu itu. Jadi awalnya dari kegiatan
komunitas dari Iya. program studi nurse ya waktu Nurse, itu, di mana ternyata banyak didapatkan itu banyak lansia yang memang mereka itu ya kegiatannya hanya sebatas kegiatan ada di Posbindu, kemudian tidak ada kegiatan yang membuat mereka itu memiliki kesenangan tersendiri untuk mereka tuh ada di komunitas gitu. Nah dari situ akhirnya Bu Lisna, kebetulan Bu Lisna ini adalah relawan Indonesia Ramah Lansia di Provinsi Jawa Barat. Oke. Jadi IRL ini adalah salah satu NGO. Jadi NGO yang memang bergerak di bidang lansia gitu ya, kelansiaan. Dari situlah akhirnya bertukar pikiran lah dengan Ibu Direktur IRL, bagaimana kalau kita bentuk yuk, karena kebetulan IRL ini sudah punya sekolah lansia di Jawa Barat itu sudah banyak, kecuali di Kota Bekasi. Oh, Bekasi pada saat itu belum ada. Ya, belum ada di tahun 2023 bulan Mei itu memang akhirnya kami berinisiasi untuk gimana yuk kita caranya bisa membuat di Kota Bekasi dan dimulailah di Medistra. Benar, Nah, akhirnya terbentuklah kesepakatan Medistra dengan IRL awalnya untuk membuat sekolah lansia yang di bawah naungan institusi gitu. Jadi sebenarnya konsep sekolah lansia ini tidak harus ada di bawah institusi. Jadi dia bisa dari masyarakat gitu. Jadi misalnya kebutuhan di masyarakat, misalnya kita butuh nih punya sekolah gitu bareng-bareng gitu. Tapi saat itu kebetulan dari IRL sendiri itu belum bisa istilahnya masuklah ke Kota Bekasi secara birokrasi. Nah oleh karena itu dari situ mulailah dari Medistra kami melakukan audiensi dengan bekerja sama dengan Puskesmas, waktu itu Puskesmas Pengasinan, kemudian sampai kami tembus ke Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi, waktu itu di bawah Dinas Kesehatan. Jadi kami sempat beraudiensi selama hampir lebih dari 5 kali lah, sampai akhirnya kami ketemu dengan waktu itu masih PLT ya, Pak Tri Adianto. Saat itu kami jelaskan bagaimana sih sebenarnya sekolah lansia ini, apa keuntungannya, apa manfaatnya, dan bagaimana kita bisa memperoleh lansia kita itu terutama bisa hidup dan menciptakan lansia yang smart gitu ya, smart itu ya, jadi sampai mereka itu menjadi lansia yang bermartabat. Nah oleh karena itu mulailah di launching pertama dan alhamdulillah waktu itu dihadiri oleh Bapak PLT Wali Kota Bekasi, ya tahun 2023 itu termasuk seluruh jajaran Dinas Kesehatan itu datang ke Medistra untuk launching sekolah lansia pertama di Kota Bekasi saat itu. Jadi dari situ Pak Wali berpesan bahwa mulai dari Medistra ini seluruh kecamatan itu harus punya satu sekolah satu kecamatan. Gitu. Dari situlah target dari pemerintah kota. Saat itu Kota Bekasi belum punya dana untuk ini, belum menganggarkan dana gitu. Jadi anggaran dasar dari Kota Bekasi belum menganggarkan untuk lansia. Nah, oleh karena itu ya kami dari konsep dari awalnya kan memang ini adalah bukan profit ya gitu. Jadi lebih kepada kegiatan sosial dan ini bagian dari, kalau di kita kan konsepnya ini adalah pengabdian gitu ya, pengabdian kita dalam Tridharma. Itulah kami jelaskan bahwa tidak ada kami dibayar, tidak ada kami diberikan honor apapun dalam mengelola sekolah ini. Nah konsep inilah yang dibawa terus, akhirnya pemerintah kota punya apresiasi yang tinggi lah ya untuk ini. Akhirnya dengan gerakan satu sekolah satu kecamatan di tahun 2024 sudah ada 12 sekolah dan mulai membentuk sekolah itu pun Medistra sering diundang. Dijadikan payungnya ya, jadi diundang gimana sih caranya kita mau bentuk sekolah nih, pertamanya gimana karena gitu. Stikes Medistra Indonesia ini adalah sekolah lansia yang pertama yang ada di Kota Bekasi, akhirnya diundanglah untuk pembentukan sekolah yang lainnya. Iya, jadi waktu itu sempat saya, kemudian juga ada Bu Leni, ada Bu Lisna, itu ya kita sempat diundang ke sekolah kecamatan Bantar Gebang, kemudian Bekasi Barat, Bekasi Utara waktu itu ya, kemudian beberapa kecamatan di Kota Bekasi ini mengundang kita untuk sharing gitu. Nah, alhamdulillahnya respon mereka bagus dan alhamdulillahnya sampai sekarang di 2026 itu kita sudah bisa mendata lansia yang terdaftar di sekolah lansia Kota Bekasi itu ada kurang lebih 3.000 lansia. 3.000 lansia? 3.000 lansia dari
22 sekolah lansia di Kota Bekasi. Di Itu Kota itu Bekasi. peserta aktifnya itu, Bu. Iya, itu Kita peserta sudah- aktif. Karena kan kita luar biasa. masing-masing memberikan data kan. Dan sekarang alhamdulillah udah bagus ya. Sudah ada grup kepala sekolah Kota iya. Bekasi gitu, dan alhamdulillahnya lagi saat ini tidak hanya Medistra yang mengelola sekolah lansia di bawah institusi. Oh, ada Oke. lagi. Ada beberapa institusi yang mengelola sekolah lansia itu seperti Ubara, kemudian Asafiyah, Hmm. Iya. kemudian Bani Saleh, ada saya lupa 4 atau 5 sekolah gitu yang Oke. kampus yang mengelola sekolah lansia. Tapi Jadi tetap pertama Stikes Medistra iya, ya Bu ya. jadi yang sudah memang menjadi proyeknya pertama, pertama di Oh, Medistra. Dan Medistra. alhamdulillah kemarin terakhir kita launching belajar yang angkatan ketiga dari standar 1 itu kita dihadiri oleh Kepala DP 2KB dan Kepala Bidang Ketahanan Keluarga ya dari Kota Bekasi, dan sudah membuat, memang sudah tahu lah ya kalau di Iya. Kota Bekasi ini dari Medistra lah yang memang pertama ada di Kota Bekasi, dan alhamdulillah kita punya kerjasama yang baik dengan pemerintah benar. kota, kerjasama juga dengan Kota Bekasi, makanya kita sudah bisa menunjukkan bahwa oh iya ya lansia kita Oke. tuh memang bagus-bagus, Hebat-hebat dan loh, sekarang ini sudah lansia. disiapkan ini, Kota Bekasi sudah berikan apresiasi untuk lansia itu mulai tahun 2025 itu sudah ada event khusus lansia, Khusus lansia. namanya Kriaan. Oh, ada Jadi- lomba-lomba di Iya, Oh, Kriaan lansia. itu diikuti oleh sekolah-sekolah lansia di Kota Bekasi. Karena udah cukup banyak tadi. Iya, jadi mereka mewadahi lomba setiap tahun itu ada Kriaan namanya. Jadi sekarang tahun ini 2026 itu yang kedua. Oke. Dan seluruh peserta lomba itu adalah peserta sekolah lansia. Iya. Itu salah satu upaya supaya Iya. lansia sini tuh tetap semangat gitu, mau berkreasi, kreatif semuanya Iya, gitu iya, ya. betul. Kalau aku sih mikirnya mungkin karena walaupun lansia dia masih butuh kegiatan untuk Iya. mengaktualisasikan Iya, dirinya. memang. Karena ya kalau udah lansia kita ngapain sih gitu kan? Iya. Masa mau Betul. cuma ngurusin cucunya aja. Dan gitu yang kan. serunya itu kalau lansia itu yang tadinya mereka tuh nggak kenal, itu mereka jadi punya teman baru Iya. gitu. Oke. Jadi kalau datang itu kan kebetulan lansia kita itu ada dari 3 kelurahan ya. Mm-mm. Kan susah ya ketemu ya. Iya. Satu tetangga aja ketemu susah ya, apalagi 3 kelurahan Dan gitu. bisa ketemu dengan Bisa ketemu nyaman di sekolah Medistra. ini. Terus ditanya sekolah, saya senang sekolah di Medistra, kenapa sekolahnya di kampus? Jadi kayak Berasa cucu saya gitu. atau berasa mereka masih kuliah ya. Iya, itu gitu kan. satu kebanggaan mereka. Benar, Kenapa benar. mereka sangat antusias kalau kita buka rekrutmen untuk peserta sekolah gitu. Oke. Aku tertarik nih terkait dengan rekrutmen ini gitu kan. Iya. Di angkatan pertama, Bu, Hmm. itu bisa sebanyak berapa jumlah peserta Angkatan pertama itu ada 105 waktu Duh, itu. Sebanyak itu bagaimana cara merekrutnya gitu, Bu? Tiba-tiba langsung sekian gitu kan? Iya, waktu Proses itu pendaftarannya, terus bagaimana Iya. siapa saja yang bisa mengikuti sekolah lansia ini? Iya, jadi memang dari Indonesia Ramah Lansia sendiri memiliki kriteria ya Iya. untuk bisa ikut di sekolah lansia. Yang pertama memang Lansia. dari segi usianya, usia itu minimal 60 tahun ya Belum sesuai bisa, WHO ya. Belum. Belum bisa. Waktunya. Masih lama. Iya, Belum waktunya. jadi Oke. 60 tahun itu minimal. Oke. Kemudian ya masih sehat fisik lah ya gitu. Jadi Benar. karena kan aktivitasnya di luar rumah gitu. Iya. Jadi paling tidak dia kalau boleh memang tidak menggunakan alat bantu sebenarnya. Tapi Oh. kalaupun dia menggunakan alat bantu seperti tongkat dan kursi roda pun ya kita harus mereka Memfasilitasi. semangat. Iya, betul gitu. Dan paling itu sih kalau untuk syarat secara umumnya gitu. Dan sekolah kita itu kan memang agak unik ya, Uniknya. uniknya. Jadi kalau mungkin pertama ditanya orang yang belum paham gitu ya, kok ada S1, S2, S3 Iya. bagus banget apa ya, tuh? ntar lulus jadi dokter dong gitu ya. Ah, pikiranku pun begitu tadi, Bu. Ya, jadi S1 itu namanya standar 1. Oh, standar. S2 itu standar 2. S3 itu standar 3. Jadi masing-masing standar itu dijalani selama 12 kali pertemuan. Jadi 12 kali pertemuan itu 1 bulan 1 kali. Oke. Jadi artinya dalam setahun mereka selesai dalam satu standar. Oke. Nah, standar 1, standar 2, standar 3 itu ada target, bukan target sebenarnya. Pencapaian sih untuk di S1 tuh dia bisa bermanfaat untuk dirinya. Jadi artinya dia sadar misalkan terkait kesehatan gitu ya. Dia menyadari bahwa ini saya nggak boleh. Jadi saya harus bisa mencegahnya gitu. Di standar 2 dia bisa bermanfaat untuk orang terdekatnya seperti keluarga gitu. Jadi misalkan dia tidak merepotkan keluarga gitu ya, dia bisa berdaya sendiri.
Dan kalau boleh dia bisa mandiri gitu. Nah, di standar 3 dia bermanfaat untuk masyarakat gitu. Makanya di S3 tuh kita punya nanti setelah selesai itu kita namanya duta lansia. Oh, duta lansia. Iya, duta lansia itu nanti hubungannya ya untuk nanti bagaimana dia bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar, menjadi contoh, menjadi role model gitu. Jadi itu cukup sulit juga ya. Kalau kita membayangkan untuk menjaga diri kita sendiri aja masih banyak salahnya gitu kan. Tapi dengan tantangan seperti beda ya kalau kita kuliah atau sekolah kan ada target-target yang dicapai. Ternyata target itu sebenarnya ya kebermanfaatan dari dia sendiri. Iya, betul. Ya, mengendali diri sendiri. Iya. Karena banyak lansia mungkin berpikir saya udah lansia, udah saya mau ngapain lagi. Betul. Sebenarnya banyak potensi yang bisa mereka dapatkan tapi belum bisa dipancing nih. Dengan adanya sekolah lansia ini itu bisa kita manfaatkan gitu ya. Betul. Dan memang testimoni lansia ini terutama yang sekarang sudah S3 ya dan sudah duta ya, sudah dikukuhkan sebagai duta lansia itu luar biasa perubahan di mereka ini terutama dalam fisik dan mental. Jadi mental health mereka ini sangat, mereka tuh dengan mereka bisa berkegiatan karena ternyata sekolah di saat sekolah di Medistra itu bukan satu-satunya kegiatan yang mereka jalankan. Kita punya ekskul. Jadi ada ekskulnya juga. Ada ekskulnya. Ekskulnya itu banyak. Jadi ada angklung. Kemudian ada hidroterapi. Kan belum tahu kan hidroterapi? Lansia aja tahu ya hidroterapi di mana? Mungkin di sebelah. Lansia dulu baru tahu nih. Ada hidroterapi, ada decopage. Nah, decopage itu bahkan mereka sudah menghasilkan cuan ya dari situ. Jadi mereka terima pesan produk yang dihasilkan dari lansia tadi. Betul. Kemudian ada hadroh, ekskul hadroh ya kan. Kemudian ada ekskul lagi line dance. Mereka punya komunitas-komunitas ini di luar sekolah. Jadi mereka yang mengikuti ekskul ini adalah yang memang punya passion untuk ekskul itu. Misalkan saya suka nggak dipaksa. Jadi kalau yang mau angklung ya ikut angklung. Kalau yang mau line dance ya ikut line dance. Dan dengan aktivitas itu mereka tuh luar biasa. Setiap hari tuh ada kegiatannya. Selalu ada kegiatannya. Dan itu dilaksanakan di sekolah lansia Medistra ini? Kalau untuk ekskulnya di luar. Oh, ekskulnya di luar. Jadi mereka punya komunitasnya misalkan kalau yang angklung tuh biasanya mereka di Taman Pandu, misalkan di RW berapa gitu ya. Nanti mereka datang ke situ. Hidroterapi di hotel sebelah nih di Horizon. Terus yang line dance biasanya di Taman Pandu tuh mereka punya lapangan basket gitu. Mereka pagi di situ gitu. Pokoknya berkegiatan mereka itu sangat positif dan mereka itu antusias ya gitu untuk mengikuti itu. Gitu. Dari banyak aktivitas tadi gitu kan pasti kalau kita bilang sekolah berarti ada pembelajaran. Iya, ada pembelajaran. Gitu ya. Di dalam sekolah lansia ini biasanya materi apa saja yang diajarkan ke sekolah lansia, terus bagaimana nih dari segi kepala sekolah gitu dalam memonitoring sekolah lansianya gitu, termasuk lansia-lansianya. Kalau kita di akademi kan ada namanya pembimbing akademi, terus kita membimbing begini-begini. Nah, kalau di konsep sekolah lansia itu seperti apa, Bu Lina? Kalau dari sekolah lansia itu memang kurikulum sudah ditetapkan ya. Kita sudah mengadop kurikulum dari Indonesia Ramah Lansia. Terus kita memodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari institusi. Misalkan kebetulan karena kita kan kampus kesehatan ya, jadi materi-materi yang dalam kurikulum itu tidak selalu tentang kesehatan sebenarnya. Ada tentang seni, ada tentang kesehatan mental, ada tentang demensia, ada tentang bagaimana literasi digital, ada tentang bagaimana mengelola keuangan di masa tua. Jadi lebih kepada tidak hanya kesehatan, jadi ada dari segi ekonominya ada, dari segi psikologinya ada, dari kegiatan seni juga ada gitu. Jadi memang ya yang sifatnya memang itu bisa berdampak besar ya untuk lansia, apalagi dengan usia mereka yang sudah tidak muda lagi. Itu kan harapannya mereka masih bisa dilihat gitu ya, diperhatikan, masih bisa paling enggak tuh saya nggak cuma diem aja di rumah gitu. Tapi aku penasaran ya, biar terkait dengan yang namanya sekolah pada umumnya gitu, pasti ada ujian dan lain sebagainya. Di sekolah lansia ada ujiannya juga, Bu? Ada. Ujian materi yang sudah disampaikan tadi? Bentuknya kita namanya bukan ujian, tapi evaluasi. Evaluasi. Ya, jadi setiap selesai sekolah S1, standar 1, mungkin di pertemuan ke-12 itu
kita ada evaluasi. Nah, evaluasi itu dalam bentuk soal, betul. Dalam bentuk soal. Jadi soal itu nanti diberikan paper base ya. Jadi lansia datang ke sekolah, nanti kita berikan kertas itu, kemudian diisi. Nah, nanti hasilnya itu akan menjadi dasar dalam di S1 tuh ada namanya wisuda sekolah. Ada wisuda standar 1 ya, standar 1 jadi ada wisuda. Oke. Wisuda hanya ada di S1, tapi di S2 dan S3 tidak. Tapi di S3 nanti ada duta pengukuhan duta lansia. Duta lansia tadi. Dan tapi di masing-masing standar itu ada evaluasinya. Karena itu untuk mengukur ini ya, ketercapaian ya dari mereka. Sebenarnya pertanyaannya bukan ini apa stroke adalah, nggak begitu. Jadi lebih kepada bagaimana manfaat sekolah, apa yang Anda rasakan sebelum dan sesudah sekolah gitu. Jadi lebih kepada menggali dirinya gitu ya selama dia sekolah itu. Dan itu memang sangat, alhamdulillah sih bagus banget gitu hasilnya di mereka sebelum dan sesudah sekolah. Iya pastinya ya gitu. Dan wisuda pula ya. Iya beda kalau sama kita. Euforianya wisudanya mereka itu nggak jauh berbeda dengan anak-anak umuran cucu-cucunya mereka itu. Mereka pakai toga, pakai baju wisuda. Ya seperti halnya wisuda-wisuda pada kebanyakan. Iya, luar biasa sih. Jadi banyak secara pribadi ya kalau kita terlibat itu ada kepuasan tersendiri. Ketika melihat lansia. Pak Ferry ini salah satu relawan. Saya salah satu relawan luar biasa. Sekolah lansia juga boleh kali ya. Saya hanya kebulina ada saya. Saya biasanya Pak Ferry ini relawan. Ikut kegiatan ngisi acaranya misalnya ngasih tentang materi. Iya. Jadi Pak, karena kan kebetulan narasumber kita kan juga dosen-dosen kita ya gitu juga. Kalau saya sendiri bisa nggak Bu untuk terlibat ke dalam kegiatan? Sangat boleh. Kita lagi masih butuh ya. Iya, kita lagi butuh. Kita lagi butuh kok. Kita produser kita. 7 orang lagi kita butuh loh relawan untuk kita TOT kan nanti. Pak Margo? Mana tadi Pak Margo? Rencana mau ada TOT. Oke, iya. Terus Bu Lina, apakah ada cerita inspiratif dari peserta sekolah lansia yang ingin dibagikan gitu ya? Iya. Sebenarnya kalau dari peserta sekolah itu hampir semua inspiratif ya, bahkan mungkin ada satu yang saya berkesan sekali. Apa tuh Bu? Ada satu lansia yang dia itu habis mengalami kecelakaan. Saya lupa bulan apa itu, tapi tahun kemarin 2025. Mobilnya hancur, kecelakaan di jalan tol Solo waktu itu. Dia cerita dari teman-teman saya cerita, sampai ditunjukin gambar, ibu ini mohon doa saat ini lagi di rumah sakit di daerah Solo gitu. Dia patah kakinya, tangan gitu kan, dia harus operasi langsung di sana di Solo. Dan kalau nggak salah bulan depannya itu sekolah di Medistra gitu. Tadinya saya pikir oh ya nanti kita kalau dia sudah balik ke Bekasi kita jenguk rame-rame ya gitu. Begitu dia sudah di Bekasi, saya nggak expect kalau ternyata lansia ini datang ke Medistra, datang ke sekolah di sesi pertemuan di bulan berikutnya itu dengan ya masih semua dengan balutan dan gips di kakinya gitu. Dan ini lansia wanita ya, seorang ibu gitu. Dan waktu itu kan kita di lantai 2 ya sekolahnya. Jadi saat itu begitu saya disampaikan, ibu ini mau masuk ternyata, loh emang sudah bisa, bukannya kondisinya ini begini-begini saya bilang. Akhirnya dari situ saya siapkan tuh kursi roda di bawah, kursi roda karena dia nggak bisa naik tangga, tapi dia pengen sekolah, dia pengen ketemu teman-temannya, gitu kan, dia pengen ketemu teman-temannya, terus dia pengen sekolah. Aduh Tuhan, mudah-mudahan kursi rodanya bener nih ya, gitu ya. Udah jadi, gitu saya cek, oke, udah. Akhirnya dengan dibantu teman-teman yang mendorong teman-temannya loh, sama-sama lansia, lewat koridor yang khusus buat kursi roda itu. Kan itu kan kalau nggak ada yang nuntun kan bahaya ya. Jadi saya kawal di belakang untuk, dan dia sekolah dengan kursi roda. Luar biasa. Keren banget pokoknya di situ. Itu inspiratif itu buat saya yang berkesan banget itu. Jadi begitu dia semangatnya sekolah, bayangkan kalau kita sendiri, aduh sakit perut, aduh pusing, nggak masuk ya saya. Mahasiswa zaman sekarang aja ya. Iya kan? Bilang kayak itu cuma enak aja Bu, dengan mahasiswa. Baru demam sedikit aja nggak mau masuk, sakit. Dua hari gitu. Oh, kalau produser kita mah. Jadi misalkan nggak usah jauh-jauh lah mahasiswa kita ya kadang-kadang. Si ini nggak masuk, kenapa? Katanya sakit perut Bu. Oh my god, sakit perut. Posisinya di asrama pula Bu ya. Posisinya di asrama. Aduh. Oke. Nanti kita lihat benar sakit perut nggak ya gitu. Kita cukup paham aja ya. Iya.
Jadi Luar memang biasa. itu yang paling saat itu kebetulan yang angkatan ini ya, duta lansia. Sekarang sudah duta. Waktu itu kejadiannya dia masih di standar 2. Oke. Dia bilang, Sungguh "Ibu, inspiratif nggak apa-apa." sekali. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Saya pengen sekolah, saya pengen ketemu teman-teman. Wah, ampun, di situ dia masuk ke dalam kelas tuh ditepuk tangan sama temennya. Ya ampun, Bunda, Merinding dengar sehat gitu ya. ceritanya. Iya, saya kangen, saya pengen sekolah. Sudah saat itu akhirnya saya minta beliau untuk bercerita gimana kejadiannya gitu. benar, Dan benar. Tuhan masih kasih saya kesempatan gitu. Luar Saya biasa. masih pengen sama teman-teman di sini. Iya. Iya loh, masih saya juga, "Aduh, gimana Bu? Nggak apa-apa Bu. Iya, terima kasih sudah disiapkan kursi roda," katanya gitu. Coba luar biasa, itu memang dukungan dari Stikes itu untuk fasilitas, alhamdulillahnya support banget ya. Meskipun saya bilang, Bunda nggak keberatan sekolahnya di Medisa itu di lantai 2 loh, pakai tangga, kita belum ada lift kalau di aula. Nggak apa-apa Bun, tenang, sehat gitu. Luar biasa. Kayak gitu. Inspiratif Dan sekali. Bapak di lantai 2 masih berkenan, Bapak. Udah ngos-ngosan kayaknya. Suka ngomel-ngomel. Kalau kami di lantai 3. Lantai 3. Iya. Bu Lina sampai ke lantai 4 ya, Lantai perawat 4, iya, lantai ya. 4. Luar biasa juga. Berhenti tuh. dulu transit di lantai 2. Lantai 3 transit Tarik lagi nafas gitu, doang tarik gitu kan. nafas doang. Udah masuk kelas udah capek ya masuk kelas. Oke, nah selanjutnya apa nih yang diharapkan gitu ya dari Bu Lina untuk sekolah lansia, pengembangan sekolah lansia saat ini yang ada di Medistra? Ya, alhamdulillah kalau untuk pengembangan dari mulai 2023 ke sini itu sudah luar biasa sih perkembangannya. Dan dukungan dari pemerintah kota itu juga sangat luar biasa. Iya. Sudah memiliki menganggarkan lah ya untuk kegiatan sekolah lansia ini masuk dalam rencana anggaran daerah gitu. Oke, luar biasa, Dan udah ada anggaran juga ya. jadi termasuk kita mendapatkan support dari pemerintah itu dalam bentuk dukungan konsumsi gitu. Jadi sekolah itu kalau kita mau sekolah, kita mengajukan ke DP2KB, kita dapat bantuan snack dari pemerintah kota. Alhamdulillah itu. Dan kemudian juga kedepannya sih sebenarnya saya juga punya mimpi ya, dan mimpi itu sebenarnya masih hubungan juga dengan sekolah lansia ini. Bagaimana Bekasi dan dimulai dari Medistra untuk punya namanya pusat studi ya, pusat kajian untuk lansia gitu. Jadi di mana jangan sampai ini kan lansia kita banyak ya. Dan kita perlu juga apa sih yang dibutuhkan oleh mereka selain sekolah gitu. Jadi artinya upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk lansia di Kota Bekasi itu kita coba lakukan dalam pusat kajian atau pusat studi di lansia di Kota Bekasi gitu. Dan mudah-mudahan jadi pionir lagi di Medistra memiliki pusat studi kajian lansia yang saat ini mungkin kalau IRL itu sudah bekerja sama dengan salah satu universitas di Jakarta itu sudah punya pusat kajian. Itu memang di bawah institusi ya, di bawah universitas mereka sudah punya. Dan mimpinya Medistra juga kita juga harus menjadi salah satu. Kita mulai dari Bekasi gitu. Dulu aja kita bisa kok, kenapa ini nggak bisa? Mantap, luar biasa banget ini dari sekolah lansia. Iya, harapannya luar biasa. Saya pasti support sekali gitu ya untuk bersosial seperti ini. Kita sangat support sekali. Semoga apa yang menjadi harapan dari kepala sekolahnya bisa terwujud gitu ya. Amin, amin. Dan juga bisa menjadi bermanfaat lah untuk lansia-lansia di Kota Bekasi khususnya. Berdampak terutama Berdampak ya. Nah, selain itu nih apa nih yang bisa Bu Lina sampaikan nih ya, kita udah di penghujung acara Bu Lina ya. Apa yang bisa disampaikan ke masyarakat ya, kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk lansia dan bagaimana caranya kita mengajak mereka untuk bergabung di sekolah lansia di Medistra Indonesia ini. Betul banget, soalnya kan ini udah ada fasilitas sekolah lansianya, Udah ada fasilitasnya, tapi mungkin masih ada masyarakat yang dia menganggap bahwa ngapain sekolah, saya juga menerima informasi melalui digital juga sudah cukup gitu kan. Nah kalau dari Ibu sendiri bagaimana nih Bu terkait dengan cara perekrutannya nih biar sama-sama nanti lansia itu memiliki kesehatan yang sama, pemahaman yang sama tentang derajat kesehatannya gitu Bu. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini untuk merekrut peserta sekolah itu
justru dari calon pesertanya yang menghubungi kita. Kapan sih Medisra buka lagi? Malah Medisranya yang Kapan sih dicari. Bu sekolah lagi yang baru gitu? Iya, Kami iya. mau daftar. Jadi Berarti kami itu bisa. sudah punya namanya apa sih di masing-masing RW itu sudah ada korwilnya, Oke. koordinatornya. Oke. Jadi dari masing-masing RW itu menghubungi korwilnya ini. Jadi nanti di kolektif, kemudian baru nanti dikumpulkan datanya di satu di kita tuh ada namanya ketua kelas ya, ketua kelas dari lansia itu. Jadi nanti dia akan dikoordinir datanya di sana. Jadi sejauh ini tuh justru ya mohon maaf saya tuh sampai menstop untuk pendaftaran. Karena kuota. Karena bukan karena kuota, tetapi memang diupayakan tidak terlalu besar karena Oke. Takut nggak hubungannya optimal iya ya. gitu. Jadi memang pesannya dari RL itu memang kalau boleh sih kalau memang mau sampai 140 bikinnya 2 kelas gitu. Tapi kan ini Jumlah relawannya kurang. iya jumlah relawan kita sedikit Catat, waktunya. Ada banyak teman-teman. Iya, karena kan kita nyambi ya Pak Ferry Iya, ya. Jadi sambil kita juga menjalankan dharma yang Pak Ferry lain nggak ngajak gitu. saya sih, Bu. Dicatat, Bu. Iya, kita kan mau rekrut relawan lagi loh nanti. Iya. Jadi Untuk memang di tahun depan ya. iya, jadi kita nggak mengalami kesulitan sih untuk rekrutmen itu, justru mereka yang antusias. Kita sekolah belum selesai udah nanya kapan sih Bu buka sekolah lagi yang baru Oke, gitu. luar Oke, nanti biasa. tunggu ya. Karena kita itu tidak bisa juga jalan sendiri ya. Tetap kita harus berkoordinasi dengan wilayah. Jadi Oke. sejauh ini koordinasi kita dengan wilayah terutama Kecamatan Rawalumbu itu sangat baik dan mereka support banget. Setiap kita mau buka sekolah itu kita selalu bikin surat dan memberikan laporan kegiatan sekolah gitu. Jadi Berarti legal gitu iya, ya, jadi jangan kita dapat sampai surat ya. rekomendasi dari kecamatan untuk membuka sekolah lansia yang angkatan baru gitu. Jadi luar kita resmi, bukan masalah resmi siapa yang koordinasinya bagus lah. Jadi nggak asal kita jalan aja gitu. Tuh perbisa gitu. dimanapun ini ada kepala sekolahnya langsung. Jadi bagaimanapun nanti sekolah lansia ingin bergabung di sekolah lansia kita, pastikan bisa koordinir dengan wilayah-wilayah terkait atau terdekat gitu ya untuk mendapatkan informasi. Baik, terima kasih Bu Lina untuk hari ini. Kita Sama-sama, sudah terima kasih. menghabiskan waktu tidak berasa ya. Ini Ya. sebenarnya masih 30 banyak. menit ini. Iya. Sebab masih kalau banyak cerita lansia pertanyaan. itu sebenarnya saya mau cerita lebih banyak, cuma Banyak, waktunya cuma terbatas waktunya ya. sedikit Saya belum terbatas. cerita yang lain Oke. masih. Luar pokoknya biasa Ada ya. bagian nanti episode 2 mungkin ya. Mungkin bisa ada. Ya Pak Arles tolonglah dibuat itu Pak Arles. Oke, ya. Terima kasih Bu Lina atas Ya, waktunya sama-sama. hari ini. Makasih ya, Semoga Bang Ferry. dilancarkan terus ya Amin, aktivitas sosial amin. kita Ya, ini. upaya doanya sehat Kami ya sekarang bukan Iya, kita. kami gitu Kami, ya, iya. supaya Juga kita tetap gitu, menjalankan ikut. sekolah lansia yang ada di Iya. Medisra Indonesia. Oke, terima kasih, Terima kasih Bang Ferry. Oke, Pak Marta, Kak Marta. terima Oke, kasih. terima kasih juga Bang Kita- Ferry dan Bu Terima Lina kasih. sudah berkenan hadir. Oke. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap di Medispace. Medispace. Ruang Inspirasi Kesehatan. Bye-bye. Terima kasih. Tapi apa maksud tadi Bang?